Pagi itu di Kai Senja Jakarta, Andi tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan suara lantang yang menggema ke seluruh ruangan kecil beraroma kopi robusta itu, ia berteriak keras, "Cukup sudah, Wi, gratis ini bukan untuk kalian numpang seharian tanpa beli apa-apa lagi, keluar semua kalau tidak mau bayar." Para pelanggan muda yang biasa duduk berjam-jam dengan laptop terbuka terkejut, beberapa langsung menutup layar dan berdiri tergesa-gesa, sementara satu pria di sudut pojok dekat jendela kaca yang menghadap jalan raya ramai tidak langsung bergerak. Pria itu bernama Rian, usia 27 tahun, berpakaian kaos polos hitam dan celana jeans sederhana, rambutnya agak acak-acakan tapi wajahnya tampan dengan mata tajam yang selalu penuh pemikiran. Andi yang berusia 34 tahun dengan tubuh tegap, kulit sawo matang dan garis wajah tegas merasa darahnya mendidih. Sudah berminggu-minggu ia melihat Rian dan kelompok anak muda lain datang pagi hari memesan satu gelas kopi hitam lalu menghabiskan waktu hingga sore hanya untuk browsing dan chatting tanpa tambah order. Bisnis Kai kecil yang ia warisi dari almarhum ayahnya di pinggir kawasan Tebet ini sedang goyah. Biaya sewa listrik naik, pelanggan tetap sedikit dan keluarganya di kampung terus menekan. Kapan nikah nak? Andi umur sudah segini harus ada istri yang urus rumah. Andi merasa lelah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Ia suka pria sejak remaja, tapi di Indonesia yang masih kental norma agama dan adat, hal itu seperti dosa besar. Ia menatap Rian yang masih duduk tenang, mata mereka bertemu sesaat dan Andi merasa ada getar aneh di dada yang ia tekan keras. "Kamu juga, Rian, sudah 3 minggu ini cuma satu kopi seharian, pergi atau beli makanan lagi," kata Andi dengan nada lebih lembut tapi tetap tegas. Rian tersenyum tipis, mengangguk pelan lalu bangkit mengemasi tas laptopnya. "Mas Andi, besok saya tidak ganggu lagi," ujarnya dengan suara rendah yang entah kenapa membuat Andi merasa bersalah. Setelah Kai sepi, Andi duduk di belakang counter, kepalanya pusing. Ia memandang oto ayahnya yang tergantung di dinding dan berbisik, "Maaf Pak, bisnis ini harus selamat tapi saya capek pura-pura." Malam harinya Andi tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar kecil apartemen sewaannya di lantai 3 gedung tua dekat Kai. Ia ingat bagaimana dulu ayahnya membuka Kai ini sebagai tempat berkumpul tetangga, bukan tempat nongkrong digital. Besok ia akan umumkan keputusan baru yang radikal. "Wi, gratis hanya 1 jam untuk pembelian minimal 2 item dan selebihnya harus bayar paket atau ikut acara komunitas tanpa Wi." Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya, membuka rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam dan membawa seorang pria masuk ke hatinya dengan cara yang tak terduga. Pagi berikutnya Andi memasang pelang besar di depan pintu. "Wi, gratis hanya 1 jam, setelah itu bayar atau ikut acara ngobrol kopi." Pelanggan lama banyak yang protes tapi beberapa tetap datang karena kopi enak dan suasana nyaman. Rian muncul lagi tapi kali ini ia memesan 2 roti bakar dan kopi susu lalu duduk di meja yang sama tanpa membuka laptop. Andi memperhatikannya dari kejauhan, ada rasa penasaran yang tumbuh. Siang harinya Andi mendekat, "Mau ikut acara sore ini? Kita ngobrol bareng tanpa gadget, semua orang cerita pengalaman hidup." Rian mengangkat alisnya, "Acara baru Mas?" Andi mengangguk, "Iya, supaya orang saling kenal bukan cuma stroll." Rian tersenyum lebar, "Untuk pertama kalinya saya ikut deh, kelihatannya menarik." Saat sore tiba, sekitar 20 orang berkumpul di Kai. Andi memimpin diskusi ringan tentang hidup di Jakarta yang cepat. Rian angkat bicara tentang tekanan kerja relance sebagai desainer grafis dan bagaimana sulit menemukan teman sejati di kota besar. Andi mendengarkan dengan saksama, merasa ada kesamaan dalam kesepian mereka berdua. Malam harinya saat Kai tutup, Andi membersihkan meja sendirian tapi pikirannya melayang ke Rian. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun ia merasa ada harapan kecil bahwa mungkin ia tidak sendirian. Keesokan paginya Kai mulai ramai lagi meski Wi dibatasi, banyak pelanggan baru datang karena penasaran dengan pelang acara ngobrol kopi tiap sore. Andi sibuk menyeduh kopi dan melayani order, hatinya campur aduk antara bangga dan khawatir. Rian datang lebih awal, memesan sarapan lengkap dan duduk di meja auritnya.
"Mas Andi, acara kemarin seru, saya suka cara Mas bikin orang buka diri," kata Rian saat Andi mengantar pesanannya. Andi merasa pipinya hangat. "Makasih Rian, sebenarnya saya juga lagi belajar buka diri." Mereka berbincang sebentar tentang hobi Rian menggambar dan bagaimana ia pindah ke Jakarta dari Surabaya untuk menghindari tekanan keluarga yang ingin ia menikah dengan cepat. Andi diam saja, tapi dalam hati ia mengerti betul rasa itu. Siang hari seorang teman lama Andi bernama Budi datang ke Kai dan bertanya langsung, "Delo, kenapa sih tiba-tiba ubah aturan wi? Bisnis lo lagi susah ya?" Andi menjelaskan isinya tentang tempat berkumpul bukan tempat nongkrong digital. Budi tertawa, "Delo, kayak orang tua aja, tapi oke deh, saya dukung." Tapi Andi tahu Budi tidak tahu rahasianya yang sebenarnya. Sore harinya acara kedua dimulai. Temat tekanan keluarga di usia 30-an. Rian bercerita tentang ibunya yang terus kirim foto calon istri dan bagaimana ia merasa terjebak. Andi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia hampir angkat bicara tentang dirinya tapi urung. Setelah acara selesai, Rian membantu Andi membereskan meja. "Mas Andi kelihatan capek, tapi mata Mas berbinar saat ngomong tentang Kai ini." Andi tersenyum tipis, "Karena saya ingin tempat ini jadi rumah buat orang yang merasa tidak punya tempat." Malam itu Andi pulang dan membuka album foto lama di ponselnya. Foto dirinya muda dengan teman dekat yang pernah ia sukai tapi harus diputuskan karena takut. Ia menangis pelan untuk pertama kalinya setelah lama. Keesokan harinya berita tentang Kai dengan acara ngobrol tanpa gadget menyebar di grup WhatsApp komunitas Kreati Jakarta. Pelanggan bertambah 2 kali lipat. Beberapa orang yang datang kelihatan berbeda. Mereka bicara pelan, saling pandang lama, dan Andi mulai curiga bahwa Kai ini mulai menjadi tempat aman bagi orang-orang seperti dirinya. Rian datang lagi dan kali ini ia membawa sketsa gambar Kai yang ia buat Mas Andi sebagai kenang-kenangan. Andi terharu menerimanya. Jari mereka bersentuhan sesaat dan ada listrik kecil yang mengalir. "Rian, kamu orang yang jarang saya temui," kata Andi pelan. Rian menatapnya dalam. "Mas juga orang pertama yang bikin saya merasa diterima tanpa bertanya banyak." Hubungan mereka mulai tumbuh pelan seperti kopi yang diseduh lambat. Tapi di akhir pekan keluarga Andi datang ke Jakarta. Ibunya menelepon, "Kita mau lihat Kai kamu dan kenalkan kamu sama anak teman Mama." Andi panik. Ia tahu ini jebakan perjodohan lagi. Ia cerita pada Rian yang mendengarkan dengan sabar, "Kalau Mas butuh teman, pura-pura saya siap." Andi tertawa tapi hatinya hangat. Keputusan membatasi Wi ternyata membawa lebih banyak orang yang mencari koneksi sungguhan bukan sinyal. Acara ngobrol kopi semakin populer hingga media lokal kecil menulis artikel Kai Senja Jakarta, tempat ngobrol tanpa gadget yang bikin ketagihan. Pelanggan bertambah banyak, termasuk sekelompok pemuda yang selalu duduk bersama di sudut belakang. Mereka bicara tentang mimpi dan tantangan hidup dengan nada yang Andi kenali sebagai orang-orang yang menyimpan rahasia sama. Rian menjadi bagian tetap. Ia datang hampir setiap hari membantu Andi mengatur kursi atau menyeduh kopi cadangan. Suatu sore setelah acara temad mimpi yang tertunda, Rian menarik Andi ke samping. "Mas Andi, saya mau cerita sesuatu yang jarang saya bagi." Mereka duduk di meja belakang. Rian mengaku bahwa ia gay dan selama ini di Surabaya ia harus sembunyi karena takut diusir keluarga. Andi diam lama lalu berkata dengan suara bergetar, "Saya juga Rian, saya juga seperti kamu." Untuk pertama kalinya Andi mengucapkan kata itu keras-keras di depan orang lain. Air matanya jatuh. Rian memegang tangannya pelan di bawah meja. "Kita tidak sendirian, Mas." Momen itu seperti angin segar bagi Andi. Ia merasa beban di dada ringan. Tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Besoknya Budi teman Andi datang dan melihat Rian dan Andi sedang tertawa bersamaan. "Lo berdua deket banget ya. Hati-hati Andi, orang-orang bisa salah paham." Andi merasa dingin. Ia takut rahasianya bocor. Malam itu ia telepon ibunya yang langsung bertanya, "Kamu masih sendiri kan, Nak? Mama sudah siapkan gadis baik-baik." "Andi bohong lagi dia, Mak."
Rian mengajak Andi jalan-jalan malam di pinggir kali Ciliwung. Mereka bicara panjang lebar tentang masa kecil, tekanan masyarakat, dan mimpi memiliki tempat sendiri. Di bawah lampu jalan yang redup, Rian berkata, "Mas Andi, saya suka cara Mas menjalankan Kai ini seperti keluarga." Andi menatap Rian lama lalu memeluknya singkat, "Terima kasih sudah ada." Kai semakin terkenal hingga ada yang datang dari luar kota karena ingin ikut acara. Andi mulai sadar bahwa keputusan membatasi Wi bukan hanya selamatkan bisnis tapi juga selamatkan jiwanya. Tapi konflik datang ketika seorang pelanggan lama yang tidak suka perubahan menyebarkan rumor di media sosial bahwa Kai ini tempat aneh yang kumpulin orang-orang tertentu. Andi panik tapi Rian menenangkannya, "Kita hadapi bareng Mas." Mereka semakin dekat, setiap hari berbagi cerita kecil, saling dukung, dan perlahan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Kabar tentang Kai yang viral membuat Andi sibuk tapi juga tegang karena rumor semakin menyebar. Suatu hari ibu dan kakaknya datang tanpa pemberitahuan. Mereka melihat Rian yang sedang membantu di counter dengan akrab. "Siapa dia, Andi? Kok kelihatan dekat sekali?" tanya ibunya curiga. Andi memperkenalkan Rian sebagai teman bisnis, tapi kakaknya melihat tatapan mereka berdua. Malam harinya keluarga Andi mengadakan rapat keluarga lewat video call. "Kamu harus nikah cepat Andi, jangan dekat-dekat dengan cowok terlalu lama, nanti orang bilang aneh." Andi merasa dunia runtuh, ia hampir putus asa. Rian datang ke apartemen Andi membawa makanan malam. Mereka duduk di lantai bicara sampai subuh. Rian memegang tangan Andi, "Apapun yang terjadi, saya di sini Mas." Keesokan harinya Andi memutuskan untuk mengadakan acara spesial di malam cerita diri di mana orang boleh bercerita apa saja tanpa judemen. Rian bercerita di depan umum tentang perjuangannya sebagai gay di Indonesia. Andi mendengarkan dengan bangga, tapi saat gilirannya Andi hanya bisa bilang, "Saya juga sedang belajar menerima diri sendiri." Tepuk tangan meriah membuat Andi menangis. Tapi Budi yang hadir sebagai tamu mulai curiga dan diam-diam bertanya pada Rian, "Lo sama Andi ada apa sih?" Rian menjawab diplomatis, tapi Budi tidak puas. Konflik memuncak ketika Budi menelepon ibu Andi dan bilang, "Tante, saya lihat Andi dekat banget sama cowok satu itu, hati-hati." Ibu Andi langsung datang ke Kai marah besar, "Andi, kamu mau bikin malu keluarga. Tutup Kai ini kalau perlu." Andi berdiri tegar, "Ma, ini hidup saya, Kai ini tempat saya bernapas." Rian berdiri di samping Andi memberi kekuatan. Diam-diam, malam itu Andi dan Rian duduk di atap gedung apartemen memandang lampu kota Jakarta. Rian berkata, "Mas, saya cinta sama Mas sejak pertama lihat cara Mas marah karena Wi itu lucu tapi tulus." Andi tersenyum lalu mencium kening Rian pelan, "Saya juga Rian, kamu ajar saya berani." Tapi pagi harinya kakak Andi datang membawa surat dari keluarga besar, "Kalau kamu tidak berubah kami putus hubungan." Andi hancur tapi Rian memeluknya, "Kita bangun keluarga baru di sini Mas, di Kai ini." Keputusan awal tentang Wi telah membawa badai tapi juga membawa cinta yang membuat Andi tumbuh. Krisis keluarga membuat Andi hampir menutup Kai. Ia duduk sendirian di meja belakang memandang pelang acara yang kini sepi karena rumor. Rian datang setiap hari membawa semangat, "Mas, jangan menyerah, banyak orang butuh tempat seperti ini." Mereka berdua membersihkan Kai, berbagi cerita tentang masa lalu. Andi bercerita tentang ayahnya yang meninggal tanpa tahu rahasianya. Rian bercerita tentang saudaranya yang mendukung diam-diam. Suatu malam ada acara dadakan yang Rian usulkan. Malam penerimaan diri, dan ternyata banyak yang datang meski rumor ada. Mereka berbagi cerita haru. Andi akhirnya angkat bicara penuh, "Saya gay dan saya tidak mau sembunyi lagi di tempat ini." Ruangan hening lalu tepuk tangan membahana. Berita itu menyebar cepat. Kai menjadi semakin terkenal sebagai tempat aman bagi komunitas di Jakarta meski masih rahasia. Tapi Budi datang marah, "Lo gila Andi. Keluarga lo telepon saya terus, lo mau hancurkan semuanya." Andi berdiri tegar, "Ini hidup saya Bud, saya sudah capek bohong." Budi pergi sambil menggeleng tapi kemudian ia kembali malam itu minta maaf, "Ma Andi, saya salah, saya lihat lo bahagia sekarang saya dukung." Rekonsiliasi itu membuat Andi lega.
Rian dan Andi semakin dekat, mereka jalan ke taman kota, pegangan tangan di tempat sepi, berbicara tentang masa depan. Saya ingin kayak ini tetap berdiri untuk orang seperti kita, kata Andi. Tapi keluarga masih menekan, ibunya sakit karena stres. Andi pulang kampung sendirian, Rian menunggu di Jakarta dengan cemas. Di kampung Andi menghadapi ayah tirinya dan saudara-saudara. Kamu harus pilih keluarga atau gaya hidup anehmu. Andi menangis tapi pulang dengan kepala tegak. Saya pilih jadi diri sendiri. Saat kembali ke Jakarta, Rian menyambutnya di stasiun dengan pelukan panjang. Saya bangga sama Mas. Kayak ramai lagi, banyak cerita positif di media sosial, orang datang untuk merasakan suasana penuh penerimaan. Andi sadar bahwa keputusan marahnya dulu tentang Wi adalah awal dari kebebasan sejatinya. 6 bulan berlalu, Kai Senja kini jadi ikon kecil di Tebet, Jakarta. Orang datang bukan karena Wi gratis tapi karena cerita dan rasa diterima. Andi dan Rian resmi bersama meski masih pelan di depan umum, mereka saling dukung dalam segala hal. Andi belajar menggambar dari Rian, Rian belajar mengelola bisnis dari Andi. Keluarga Andi mulai melunak, ibunya datang sekali dan melihat bagaimana Kai membuat banyak orang tersenyum. Mungkin mama salah selama ini, nak, katanya pelan. Andi memeluk ibunya erat. Suatu sore di acara rutin, Rian berdiri di depan semua orang. Terima kasih Mas Andi karena marah karena Wi dulu, sekarang banyak orang seperti saya punya rumah. Semua tertawa haru. Andi berdiri di sampingnya, tangan mereka bersentuhan di belakang punggung. Kai tetap buka dengan aturan yang sama. Wi terbatas tapi acara ngobrol semakin sering dan Kai terkenal sampai ke luar kota sebagai tempat di mana orang bisa jadi diri sendiri tanpa takut. Andi tumbuh menjadi pria yang lebih tenang, lebih percaya diri. Ia tidak lagi takut pada label. Ia tahu cinta sesama pria bukan kutukan tapi anugerah yang membuatnya kuat. Rian juga semakin bahagia, ia dapat proyek besar karena jaringan dari Kai. Mereka berencana membuka cabang kecil di Surabaya suatu hari. Malam terakhir di cerita ini, Andi dan Rian duduk di atap Kai memandang bintang-bintang Jakarta yang jarang terlihat. Kita sudah jauh Mas, kata Rian. Andi mengangguk. Semua mulai dari amarah kecil tentang Wi gratis. Mereka tertawa bersama lalu diam dalam pelukan hangat. Cinta mereka tumbuh di tengah badai tapi tetap bertahan karena keberanian dan dukungan. Kai Senja terus berdiri sebagai bukti bahwa perubahan kecil bisa membawa keajaiban besar bagi hati yang selama ini tersembunyi. Apakah benar bahwa keberanian menerima identitas diri selalu membawa kebahagiaan sejati meski harus kehilangan sebagian keluarga dan menghadapi masyarakat? Benar atau salah?